Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Muhammad Reza Ibrahim. Pada video ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Penerapan Good Governance dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sektor publik. Pembahasan ini penting karena pemerintah mengelola dana yang berasal dari masyarakat dan harus mempertanggungjawabkan penggunaannya untuk kepentingan publik. Presentasi ini terdiri dari 5 bagian utama. Pertama, konteks pentingnya tata kelola keuangan sektor publik. Kedua, pengertian dan prinsip-prinsip good governance. Ketiga, penerapannya dalam siklus keuangan publik. Keempat, dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Terakhir, tantangan strategi penguatan dan kesimpulan. Sektor publik menyediakan berbagai pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan administrasi masyarakat. Sumber pembiayaannya berasal dari pajak, retribusi, penerimaan negara bukan pajak, hibah, dan sumber lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari manfaat program, pemerataan pelayanan, efisiensi penggunaan dana, serta kemampuan pemerintah menjelaskan setiap rupiah yang digunakan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan publik harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai hukum. Good governance adalah tata kelola pemerintahan yang dijalankan secara bertanggung jawab, terbuka, efektif, efisien, taat hukum, dan berorientasi kepada kepentingan publik. Prinsip utamanya meliputi partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisien, responsivitas, dan kesetaraan. Dalam pengelolaan keuangan negara, prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa kewenangan pemerintah tidak digunakan secara sewenang-wenang, tetapi diarahkan untuk menghasilkan pelayanan dan manfaat nyata bagi masyarakat. Akuntansi sektor publik menjadi infrastruktur utama dalam pelaksanaan good governance. Fungsinya bukan hanya mencatat transaksi, tetapi juga mendukung pengendalian, penyusunan laporan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Laporan keuangan pemerintah harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjadi acuan agar laporan disusun secara konsisten, relevan, andal, dan dapat dibandingkan serta dapat dipahami oleh para pengguna. Good governance harus ditetapkan. Good governance harus diterapkan pada seluruh siklus keuangan publik. Pada tahap perencanaan, program disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, data yang valid, dan prioritas yang jelas. Pada tahap pelaksanaan, anggaran harus digunakan sesuai peruntukan, tepat waktu, serta patuh terhadap ketentuan. Pada tahap penatausahaan, setiap transaksi memerlukan bukti yang sah, otorisasi yang tepat, dan pencatatan yang benar. Selanjutnya, laporan keuangan harus relevan, andal, serta dapat diaudit. Pada tahap audit dan evaluasi, hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti dan untuk memperbaiki sistem dan mencegah terjadinya penyimpangan yang berulang. Transparansi berarti pemerintah menyediakan informasi mengenai anggaran, realisasi program, laporan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta hasil audit. Namun, transparansi bukan sekadar mengunggah dokumen. Informasi harus disampaikan secara tepat waktu, lengkap, mudah diakses, dan mudah dipahami. Karena itu, pemerintah dapat menggunakan portal digital, ringkasan anggaran, infografis, serta data terbuka. Dengan informasi yang jelas, masyarakat, media, akademisi, dan lembaga pengawas dapat melakukan penilaian serta pengawasan secara lebih efektif. Akuntabilitas memastikan pemerintah mampu menjelaskan mengapa anggaran dialokasikan, bagaimana dana digunakan, apa hasil kegiatan yang dicapai, serta penerima manfaatnya, serta apakah tujuan program telah tercapai. Akuntabilitas mencakup dimensi keuangan, hukum, kinerja, dan moral. Pertanggungjawaban juga harus disertai konsekuensi nyata apabila ditemukan penyimpangan. Konsekuensi tersebut dapat berupa rekomendasi audit, koreksi anggaran, sanksi administratif, tuntutan ganti rugi, atau perbaikan kebijakan. Dengan demikian, akuntabilitas tidak boleh berhenti sebagai kewajiban administratif. Penerapan good governance masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut meliputi kompetensi aparatur yang belum merata, budaya birokrasi yang masih tertutup, pengendalian internal yang lemah,
rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta belum optimalnya tindak lanjut hasil audit. Strategi penguatannya meliputi pelatihan aparatur, perbaikan sistem akuntansi, digitalisasi informasi, penguatan pengawasan internal dan eksternal, peningkatan literasi anggaran, perluasan partisipasi publik, serta pembangunan budaya integritas dalam organisasi sektor publik. Sebagai kesimpulan, good governance memperkuat pengelolaan keuangan sektor publik melalui transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kepercayaan masyarakat. Informasi keuangan menjadi lebih terbuka, penggunaan dana publik dapat diperiksa, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menjelaskan setiap hasil programnya. Jadi akuntansi sektor publik bukan sekedar administrasi angka, melainkan instrumen pertanggungjawaban atas dana masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan seluruh pihak yang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.